Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan analisis dan desain sistem bagian pertama ya. Yang nantinya mata kuliah kita itu terdiri atas 2 bagian, diampu pada semester sekarang ya, sama semester depan. Sehingga, performan kalian di semester ini gitu ya, itu akan direfleksikan juga di performa semester depan. Kemudian shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, perlu teman-teman ketahui ya bahwa saya memilih perkuliahan online itu bukan kenapa-kenapa gitu ya. Karena banyak keunggulannya ya dibandingkan dengan di offline kan ya, berhubungan dengan fasilitas yang ada di kampus kita. Dengan online teman-teman ya, saya bisa merekam apa yang saya ajarkan di kalian. Sering saya lihat juga gitu ya, perkuliahan-perkuliahan saya yang saya upload di playlist khusus di YouTube, itu untuk perbaikan juga. Karena, setiap tahun ya, perkembangan teknologi informasi ya yang mendasari kita dalam belajar sistem informasi, termasuk proses bisnis yang terjadi akhir-akhir eee, ini sangat cepat sekali teman-teman ya, sehingga saya perlu sekali mengupdate, apa sih yang semester sebelumnya saya ajarkan, kemudian biasanya itu sering saya imbuhi itu dengan, kondisi-kondisi terkini gitu ya. Kayak saat sekarang ini sudah banyak, orang menggunakan edge computing yang menggunakan IoT, perkembangan, perangkat-perangkat, mobile yang luar biasa, sangat pesat gitu ya. Sekarang hampir peralatan mobil bisa kita pakai untuk segala hal ya. Kalau kalian sekarang ya beli smartwatch ya, itu smartwatch sekarang udah ada fasilitas ECG teman-teman ya, yang bisa memberitahuan kalian kondisi tubuh kalian gitu ya. Ada yang nggak beres dengan tekanan darah, dengan penyerapan darah ya, SpO2 gitu kan. Nah ini akan selalu saya masukkan ke perkuliahan saya gitu ya. Sehingga nanti ada progresnya, oh saya semester lalu atau tahun lalu itu ngajar kuliah ini itu trennya lagi ini, sekarang apa gitu kan. Jadi bukannya ya saya malas ke kampus atau, apa namanya, ya karena saya lihat kelebihannya luar biasa ya kalau saya adakan secara online, sehingga kalian nanti bisa mendownload. Jadi kalian bisa nggak langsung lihat dari YouTube nggak apa-apa, di-download di kampus, nanti di rumah ya tanpa internet kalian bisa lakukan, tayang ulang. Kemudian yang saya omongkan itu ya sering banget kalau kita masukkan ke dalam slide atau textbook sekalian yang jumlahnya makin banyak gitu ya, ribuan halaman pun tidak akan bisa gitu ya memberikan insight yang lebih baik ya dibanding kalau ada rekaman yang diajarkan langsung oleh dosen ya. Kemudian ada teknologi-teknologi seperti GitHub, ada Copilot gitu ya, ada agentic AI sekarang. Nah, itu kalau kita bikin buku ya atau bikin slide, itu ya ya udah gitu ya, dia tidak bisa saya tunjukkan cara makainya gitu kan, prosesnya step by step, ada timeline gitu kan. Jadi seperti itu ya, bukan apa-apa gitu. Nah, nanti perkuliahan online-nya saya gunakan untuk studi kasus ketika kalian membutuhkan, mmm, semacam, apa ya, masukan-masukan langsung gitu ya terhadap kasus yang kalian kerjakan. Dalam hal ini mata kuliah kita itu kalian membuat proposal sistem ya.
Dan yang didiskusikan itu bukan kalian yang belum buat gitu ya, belum digarap, tetapi sudah digarap, sehingga kalian menemukan kesulitan di mana ditanyakan gitu ya, didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Jadi ini tetap ada sesi offline-nya. Begitu ya teman-teman ya. Karena sedang rame nih di kampus kita, ada beberapa dosen yang tidak pernah ke kampus, katanya seperti itu gitu kan. Jadi bukan apa-apa, karena fasilitas kampus yang ya dalam hal ini tidak memadai sehingga saya tidak bisa melakukan perekaman. Jadi dipahami ya teman-teman ya, maksud saya melakukan perkuliahan secara online gitu. Toh sama aja gitu loh, kalaupun offline kan yang saya ajarkan itu akan hilang gitu ya. Hilang, saya juga tidak tahu saya sudah mengajarkan apa. Bahkan saya bisa menunjukkan nih bukti saya udah ngajar ya, tinggal keaktifan kalian. Ya di forum diskusi saya sudah sediakan di WAG, yang mau diskusi tinggal datang ke saya, kita ketemu di mana, di kampus juga bisa pas offline ya, atau pas saya senggang kalian bisa datang ke rumah saya ya, ke kantor saya gitu kan untuk berdiskusi. Silakan tinggal kalian nanti mau seinstan apa, saya ngikut aja gitu ya. Oke, saya rasa itu teman-teman ya sebagai awalan gitu ya. Oke, kita masuk ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana teknik dan strategi dalam kalian melakukan analisis dari hasil, atau ya bukan melakukan analisis juga ya. Strategi untuk mendapatkan kebutuhan dari user gitu ya, atau dari stakeholder. Kita ngomong stakeholder aja ya, pemangku kepentingan ya, karena kita bikin sistem kan nggak hanya untuk user, tetapi banyak pemangku kepentingan yang lain gitu ya. Bahkan untuk para pengambil keputusan itu walaupun dia tidak pakai ya, kayak CEO itu jarang dia pakai sistem gitu kan. Paling dia nanya kan ke sekretarisnya atau ke wakil direkturnya gitu ya. Misalnya tinggal nanya aja bagaimana perkembangan penjualan hari ini gitu kan, atau penjualan sampai bulan Juni ya, dari awal Juni kemudian dibandingkan dengan tahun lalu, paling begitu kan. Nah itu juga harus kalian masukkan juga menjadi kebutuhan dari sistem ya. Jadi tidak hanya pengguna saja ya, tetapi seluruh pemangku kepentingan ya, atau stakeholder bahasa kerennya gitu ya. Oke, begitu teman-teman. Kita masuk ke bagian yang paling menarik dari semua rangkaian analisis dan perancangan sistem, yaitu pemodelan fungsional. Jadi nanti hasil akhir ya seperti saya tunjukkan di dalam proposal sistemnya. Jadi nanti hasil akhir kalian tuh ini ya. Kemarin kan sudah sampai ke subbab 5-nya. Ini sudah saya bikinkan template-nya nih ya. Tinggal kalian cicil-cicil ya. Cicil-cicil kemudian kalian buat, kalian isi gitu ya. Kemudian kalian ulang-ulang gitu ya. Kalian baca lagi mana yang kurang. Sambil kalian bayangkan sistemnya itu mau seperti apa. Gitu ya. Dari sisi fungsional seperti apa, dari sisi non fungsional seperti apa. Sembari kalian nanya-nanya ChatGPT nggak apa-apa gitu kan. Untuk sistem yang seperti saya sebaiknya keperluan non fungsionalnya seperti apa ya. Jadi kalian gunakan AI ya. Jadi sekarang agentic AI sudah keren banget untuk menjadi asisten kalian gitu ya. Untuk brainstorm gitu ya. Gitu ya. Baru setelah itu kita masuk ke pemodelan fungsional ini. Jadi nanti ada 3 model yang kalian buat sebagai hasil dari analisis teman-teman ya. Jadi di kelima ini kan kalian mencari keperluan-keperluan dari pengguna nih. Kalau yang sebelum kelima itu kan menentukan apakah sistemnya itu eh, layak untuk dikembangkan apa tidak kan. Setelah kita putuskan layak gitu kan, baru masuk ke keperluannya apa aja. Nanti kalian lakukan tuh teknik-teknik dan strategi yang sudah saya ajarkan pada 2 perkuliahan sebelumnya. Kemudian kalian tuangkan ke dalam keperluan non fungsional dan fungsional ini
secara sistematis ya. Ini udah ada contohnya, tinggal kalian ikutin aja. Ya ikutin aja, bentuknya itu contohnya seperti ini, ya. Baru setelah itu kita buat fungsional requirement ini teman-teman ya. Ini menjadi model fungsional. Namanya juga fungsional ya. Jadi kebutuhan fungsionalnya kita bikin menjadi model fungsional. Nah, ini akan kita pelajari perkuliahan hari ini dan mungkin 2-3 kali pertemuan ke depan ya. Gitu sampai UAS gitu. Jadi kita nanti akan uplek-uplek di model fungsional sampai nanti sistem kalian jadi ya. Di model fungsional itu ada 3 diagram teman-teman yang harus kalian buat. Yang pertama adalah diagram use case. Ya, bentuknya seperti ini. Gampang banget ya. Nanti kalian buat pakai Draw.io saja. Gitu ya. Saya contoh ini Draw.io. Bukan contohin, saya tunjukin ya. Di area mana sih di Draw.io-nya. Lah yang kayak gini nih teman-teman ya, kalau saya buat secara apa namanya? Bentar. Blank diagram ya. Secara offline itu kalian tidak akan bisa nih ngikutin nantinya ya. Kali ini kan saya rekam ya. Nah, nanti di sini ada UML teman-teman ya. Ya, ini ada use case ya, use case. Oke ya, nanti bentuknya seperti ini ya. Kalian bikin ada sistem boundary-nya dulu enggak, ini memang modelnya begini ya. Mana sistem boundary ya? Enggak ada ya. Ini anotasi. Nah, ini sistem boundary-nya teman-teman. Ya, nanti kalian akan buat use case semacam ini ya. Misalnya yang memakai sistem kita itu ada 3 jenis aktor gitu ya. Kemudian ini use case-nya. Ya, cuma kayak begini aja ya. Nanti ngubungkan dengan fungsional ini ya, yang pakai siapa aktornya, bukan yang pakai sih, yang bertanggung jawab gitu ya. Ingat ya, aktor di sini itu belum tentu yang dari dalam gitu ya. Dari luar pun bisa. Nanti ada aktor yang jenisnya sistem boundary ya, mana ya, yang bentuknya kotak. Hmm, ya kita bisa pakai inilah, ini sebenarnya objek juga ya. Gitu. Jadi kalau sistemnya itu yang pakai kotak ini nanti apa gitu ya. Terus si aktor ke use case tidak ada tanda panahnya ya, ingatkan teman-teman ya. Jadi nanti tanda panahnya dihilangkan saja yang ujungnya. Gitu ya. Terus ini saya zoom deh ya. Terus ininya lainnya pakai yang lurus aja semacam ini ya. Nanti aktor ini itu dia bisa menggunakan ya use case ini gitu kan. Aktor ini menggunakan use case ini gitu ya. Misalnya ini dan ini. Oke. Nah, intinya kalian harus praktis juga ya atau mempraktekkan langsung sehingga kalian tidak akan kesulitan ketika menggunakan diagram-diagram ini. Oke teman-teman ya, misalnya ini ATM ya, anjungan tunai, mesin ATM, dia ngapain gitu ya. Oke, nanti logo-logo ini apa, cara bikin use case seperti apa, akan kita bahas habis di perkuliahan ke depan. Makanya kalian serius ya. Oke, namanya adalah proses bisnis dan pemodelan fungsional. Balik lagi, sorry, saya tadi masih belum nunjukin. Nah, pertama ini ya, gambarannya itu diagram use case kalian buat, gitu ya. Ini sudah ada cara pengisiannya, dibaca ya. Ini contohnya,
Ini kenapa saya ada iterasi 1, 2, 3 semacam ini teman-teman ya. Jadi membuat use case teman-teman ya, itu bertahap ya. Jadi memang kalau di agile development seperti itu. Semakin kalian memahami sistem, pasti nanti akan ada perubahan. Kalau ada perubahan ya lakukan perubahan saat itu juga. Gitu ya. Makanya ada iterasi. Jadi jangan saklek kalau kita sudah bikin use case-nya seperti ini ya akan seperti ini terus. Tidak gitu ya. Nanti ketika kalian makin paham sistemnya, oh ternyata ada perubahan. Proses bisnisnya kita nanti kan ini kita tunjukkan ke stakeholder ya. Kalau stakeholdernya, oh Mas bukan seperti itu ketika kita melakukan verifikasi gitu ya. Verifikasi ke stakeholdernya. Pak, ini saya membuat semacam ini gitu ya. Kalian jelaskan ini adalah fitur-fitur aplikasinya. Nanti akan seperti ini proses bisnis di sini itu seperti ini gitu kan. Kalian tunjukin nanti ada diagram aktivitas, diagram yang keduanya ya. Nanti ada perubahan-perubahan segala macam lah, lakukan di tahap ini. Sampai ya kalian masa ex-house itu merasa cukup untuk melanjutkan ke model berikutnya. Gitu ya. Nah, ini diagram aktivitas ini menunjukkan proses bisnisnya ya. Bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jadi ini proses bisnis, kalian harus menangkap semua kemungkinan yang mungkin terjadi ketika kalian melakukan proses bisnis tertentu. Dan proses bisnis ini teman-teman ya, ini dibuat untuk masing-masing use case. Nanti ada cara bikinnya. Ini logo-logo apa diagramnya seperti ini itu maksudnya apa? Nanti akan kita bahas ya. Kemudian yang ketiga ini berupa namanya deskripsi use case. Jadi nanti kita perlu teman-teman ya untuk mendeskripsikan use case, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk yang lebih terstruktur. Ini sudah saya bikinkan template-nya lagi-lagi ya, kalian tinggal ngisi saja. Ya, jadi nanti deskripsi use case, kemudian diagram aktivitas itu untuk masing-masing use case. Maka isinya ada banyak ya. Kalau kalian ada use case-nya sampai 10, maka ini ada 6, 3, 10 ya, 1 sampai 10 ini harus kalian buat. Ya ini ada contohnya. Nanti kalau udah kalian bikin ya, kalian copy ini ya. Yang ini kalian copy. Makanya saya tuliskan 63 titik X. X-nya itu bisa 1 sampai tergantung use case-nya gitu ya. Lah untuk studi kasus yang kalian buat, silakan ya, semakin kalian rajin, sininya makin banyak. Dan kalian akan menemukan fitur-fitur yang lebih banyak gitu ya. Kalau yang bikinnya setengah-setengah aja ya setengah. Tapi kalau yang malas nih, biasanya yang malas paling isinya 1, 2. Nah, ini ciri-ciri mahasiswa yang malas gitu kan. Isinya cuma sedikit gitu ya. Kalau isinya sedikit ya akhirnya nilainya sedikit ya. Jadi jangan protes. Kalau kalian males tapi nilainya sedikit gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Pokoknya saya lihat nanti kalian mengerjakannya sedetail apa gitu. Lah udah, jadi setelah ini model struktural ini saya plot untuk semester depan saja ya, biar kita nanti banyak berlatih untuk membuat model fungsional teman-teman. Oke, dalam model struktural ini mau saya bocorkan sedikit teman-teman ya. Ini menggunakan metode atau teknik-teknik yang sekarang sedang kalian pelajari di pemrograman berorientasi objek ya. Sering banyak nanti banyak akan kita pakai. Ya, gitu. Jadi saya senang mulai tahun ini saya disuruh mengajar pemrograman berorientasi objek karena saya nanti mendapatkan waktu yang cukup ya untuk kalian memahami model struktural. Karena ini sama persis plek jiplek keceplek dengan pemrograman berorientasi objek. Oleh karenanya ini sudah mulai masuk ke ranah-ranah coding gitu ya. Ada codingan-codingannya. Oke, kalau kalian sudah membuat proposal sistem sampai sedetail ini, waduh, bikin aplikasi itu gampang banget.
gitu ya. Apalagi sekarang udah ada AI ya, tinggal kalian masukin aja proses bisnis seperti apa, sama AI-nya itu dibuatkan, eee apa namanya, struktur datanya gitu ya, skeleton atau kerangka datanya, kemudian dibuatkan CRUD-nya. Beneran, asli. Saya sudah pakai yang menggunakan cloud. Jadi, eee, teman-teman, AI itu sekarang kita gunakan untuk ya, meningkatkan, produktivitas kita. Ya, jadi AI itu masih, dia pintar, tetapi pintarnya bukan pintar yang kreatif gitu, teman-teman ya. Kalau mau kreatif harus kita, buat dia kreatif dengan memberikan prompt yang kreatif juga. Jadi kalau kitanya, BODO ya akhirnya gigo juga ya. Gigo itu garbage in, garbage out karena, kita apa namanya, memberikan prompt yang jelek gitu ya. Saya pernah ya membuat, aplikasi dari scratch gitu ya, dengan memberikan, prompt yang umum gitu ya. Kemudian saya lebih detailkan, kemudian saya bikin detail banget gitu ya, dengan pengetahuan yang saya miliki gitu ya. Itu, AI-nya lebih pinter ketika kita kasih prompt yang detail. Tetapi kita tidak akan bisa ngasih prompt yang detail kalau kita tidak tahu apa-apa gitu ya. Kita tidak tahu konsep object oriented, kita tidak tahu konsep misalnya MVC ya, di pemrograman website kita tidak tahu asinkronus, kita tidak tahu clustering atau kita tidak tahu CICD ya sama aja bohong gitu ya. AI-nya goblok juga gitu ya. Jadi AI itu akan ya, augment itu meningkatkan, kemampuan kita gitu teman-teman ya. Makanya yang pakai AI goblok, ya AI-nya ikut goblok gitu ya. Tetapi kalau yang pakai AI-nya udah memang levelnya sudah dewa, ditambahin AI yang mungkin jadi dewa lagi gitu ya. Namanya mungkin bukan dewa ya, tetapi misalnya nih yang belum pakai AI namanya demigod ya. Jadi setengah dewa. Nah, begitu dia pakai AI jadi dewa gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi intinya gitu ya. Maka oleh karena itu walaupun ini di era AI gitu ya, kalian jangan khawatir gitu ya. Kemampuan kalian itu akan, membedakan dengan kemampuan orang lain juga yang menggunakan AI. Karena apa? Kita sama-sama menggunakan AI kan. Sama aja nih kita misalnya berantem sama-sama menggunakan pedang gitu ya. Yang orang pakai pedang yang lebih keren pasti akan lebih menang. Walaupun di sana pakai, pedangnya yang lebih tajam gitu ya. Gitu. Kecuali beda misalnya di sana pakai pistol, kita pakai pedang lah itu baru berbeda. Toh itu hanya alat ya. Ketika orang lain bisa pakai pistol, kita juga bisa pakai pistol gitu ya. Apalagi sekarang eranya era terbuka bebas ya. Jadi ada gerakan teman-teman ini saya lihat di dunia AI ya. Kan ada perusahaan yang dia itu membuat model AI super keren, tetapi dengan peralatan yang canggih dan mahal ya. Contohnya ya kayak Google, Facebook gitu ya. Memang mereka memiliki kapital yang sangat luar biasa. Makanya buat model AI-nya itu yang, orang lain itu nggak mungkin bisa bikin karena nggak punya alatnya gitu ya. Tetapi jangan salah ya, kita kan nggak terbatas sama itu. Itu dihajar sama, engineer AI dari China ya, dengan DeepSeek-nya, ternyata mereka itu bisa membuat satu model AI dengan miliaran parameter gitu ya. Itu dengan resource yang sangat kecil gitu ya. Bahkan kecilnya itu sampai ribuan ya, bukan orde puluhan tapi ribuan itu DeepSeek ya tahun kalau nggak salah 2025 awal sampai 2024 akhir ya. Sampai akhirnya kayak Google, kayak Facebook, kayak Microsoft itu berpikir ulang strategi AI mereka seperti apa. Dan lebih kerennya lagi, engineer dari Cina dan Rusia ini dia membuat, model AI-nya itu gratis. Nah, ini lebih keren lagi ya. Sehingga sekarang ya jangan khawatir ya, banyak orang-orang yang, apa sih namanya, memiliki pikiran sama ya.
untuk lebih, apa namanya, istilahnya itu lebih, aduh ada istilahnya ya dalam bahasa Inggris. Ininya begini, intinya semua teknologi itu ingin dapat diakses oleh siapapun, gitu kan. Tidak hanya oleh orang yang memiliki uang banyak, gitu ya. Sekarang seperti itu, ada gerakan gitu ya, dari open society seperti itu. Sama di robotik juga begitu ya. Si siapa namanya? Unitree, ya itu robotnya Unitree itu murah banget ya dibanding robotnya Boston Dynamics yang buatan-buatan Amerika. Itu bisa kalian beli hanya dengan harga kalau nggak salah 200 jutaan, udah ada STK-nya, kalian bisa kembangin tuh mau buat apa. Makanya Unitree itu sekarang sudah jadi platform ya di universitas-universitas atau di penelitian-penelitian untuk meneliti bagaimana membuat robot humanoid gitu. Jadi jangan khawatir dengan adanya AI itu ya. Tetap yang megang AI-nya yang berperan ya. Semakin pinter yang megang ya AI-nya akan makin pinter. Ya, saya juga rencana mau buat nih, ya ternyata mahal juga. Mau buat AI-nya itu biar jalan di home server saya sendiri ya. Saya kan punya home server. Cuma ternyata butuh untuk proper gitu ya. Itu hardware senilai 50 sampai 70 juta ya. Dan untuk penelitian AI teman-teman ya, 50-70 juta itu hardware yang murah, sangat murah ya dibanding yang miliaran, ratusan miliar gitu kan. Misalnya ada H100 tuh ya, Nvidia H100. Itu satu perangkatnya aja bisa 1,5 miliar gitu kan. Nah ini kita dengan ya 50 sampai 70 juta lah ya dipasang GPU RTX 5090 satu biji aja sudah cukup untuk membuat model AI ya kita training untuk bisa kita jadi partner ya. Karena kalau kita bikin lokal teman-teman ya, nanti mereka jadi belajar pola kita ya, pola coding kita, lebih memahami kita. Jadi mereka lebih pintar ya, karena kita juga sedikit banyak ikut melakukan training terhadap mereka. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita personalisasi ya. Nah, sekarang chatbot juga keren teman-teman ya. Kemarin saya baru njajal gitu ya, aplikasi chatbotnya salah satu perusahaan kartu kredit yang di Indonesia ini yang tanpa kantor ya. Itu keren loh teman-teman ya. Seperti kita ngobrol sama sama operator beneran gitu. Bahkan diajak bercanda pun bisa gitu. Tapi kenapa saya bisa tahu itu AI ya? Pertama, responnya cepat gitu ya. Kedua, bercandanya juga masih agak kaku sehingga kelihatan enggak enggak terlalu human gitu ya. Oke, itu gambaran teman-teman ya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Ini sekarang kita masuk ke materi ya. Jadi proses bisnis dan pemodelan fungsional ini masuk pada fase akhir-akhir inception gitu teman-teman ya. Ini yang saya tandain. Sampai keseluruhan elaboration ya. Nah, yang ini nih. Ya, jadi akhir ini ya. Jadi sebenarnya ini nih, utamanya ini gitu ya. Cuma yang mendasari ini kan adalah kegiatan kita sebelumnya yang masih masuk ke fase elaboration sampai akhir ya. Jadi sebelum implementasi. Jadi nanti implementasi itu heavy di akhir elaboration sampai di awal contraction sampai selesai contraction ya teman-teman ya. Ini namanya implementasi nih. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita uplek-uplek membuat 3 model ya, model fungsional, struktural, dan perilaku itu masuk ke akhir fase inception sampai keseluruhan elaboration, kemudian masuk ke workflow business modeling, requirement sampai analisis ya. Gitu. Walaupun kita sudah tahu informasi proses bisnis yang banyak gitu ya. Ya mungkin 90% itu pada saat kita melakukan business modeling dan requirement elicitation ini ya. Requirement elicitation. Jadi
Jadi mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan ya, atau keperluan-keperluan dari si pengguna. Baru kita lakukan analisis dengan membuat 3 model ya, fungsional, struktural, dan perilaku. Yang mana di fungsional ini yang akan kita bahas itu kita akan mau menghasilkan 2 diagram dan 1 deskripsi ya. Kemudian nanti dituangkan ya pada fungsional model. Ini format proposal sistem yang di buku ya, yang sudah saya ubah menjadi seperti ini ya. Kalau kita masuk di 6 ya, di subbab 6. Kenapa bisa beda? Karena executive summary ada ya. Oh, gini nih. Coba. Oh, executive summary ada 1 ya, permintaan sistem. Oh, karena kita memang langsung ke permintaan sistem, teman-teman ya. Visibility analysis. Oh, jadi work plan sama visibility analysis ini kita gabung jadi 1. Sehingga ini jadi 5 dan ini jadi 6. Gitu. Oke. Nah, nanti kita akan membuat diagram UML menggunakan use case diagram. Yang ini, teman-teman ya. Jadi dari keseluruhan diagram, ada diagram struktural, diagram perilaku. Ini yang akan kita bahas sekarang itu adalah ini. Kemudian ini, diagram aktivitas. Oke, teman-teman ya. Ya, ya, semacam itu. Ini enaknya saya tandain deh. Oke. Jadi nanti kita akan membuat, saya tandain ya. Pakai ini aja. Ini apa dari sini ya. Jadi kita akan buat ini. Warnanya putih aja. Ini merah aja. Fillnya yang putih ya. Atau dibalik. Ini yang putih, ini yang merah. Outline-nya kita tebelin. Oke, teman-teman ya. Jadi kita akan membuat ini. Tapi jadi jelek ya. Atau outline-nya kita bikin kuning. Oke ya. Jadi kita akan membuat ini dan ini. Oke. Siap. Pahami ya teman-teman ya. Pokoknya enak banget lah. Terstruktur banget. Kalian tinggal ngikutin aja. Nah, nanti variasi-variasi setelah kalian ikutin gitu ya. Nanti akan ya improvement sendiri gitu ya. Cuma ini udah yang saya bahas ya. Dan buku yang sudah saya gunakan ini adalah benar-benar yang dilakukan oleh si apa namanya pengarang bukunya ya, karena pengarang bukunya kan dia berpuluhan tahun jadi konsultan gitu kan, dan jadi dosen juga, bahkan udah sekelas guru besar ya, sudah profesor ya, profesor doktor gitu, dan dia praktisi gitu. Oke, ini tujuan pelajaran kita teman-teman ya, bagaimana nanti kita intinya ya membuat use case gitu ya, prosesnya, cara modelingnya gitu kan, urutan-urutan yang kita lakukan gitu kan, walaupun nanti pada prakteknya juga akan apa namanya, tidak saklek harus seperti itu ya, bisa ngerjain ini dulu, bisa ke belakang gitu ya, intinya itu gitu ya. Nanti kita membuat diagram use case menggunakan Draw.io aja teman-teman ya, karena tadinya ya saya memperkenalkan Enterprise Architect ya, karena terlalu ini menurut saya di Enterprise Architect itu terlalu jelimet gitu ya. Atau Visual Paradigm ya. Kita pakai Draw.io saja. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini pendahuluan teman-teman ya. Pada pertemuan di awal teman-teman ya, kita kan belajar tentang metodologi ya. Bahwa secara garis besar metodologi pengembangan termasuk implementasi ya. Kita kan berorientasi objek teman-teman ya. Sorry, dari
dilihat itu eh, dibagi menjadi 2 bagian besar gitu. Yang pertama itu cara melakukan data dan proses. Nah, ini yang sudahlah kita nggak usah, apa namanya, perpanjang lebar, ya yang kita gunakan adalah sekarang adalah berorientasi objek ya, karena ini sudah menjadi de facto gitu ya. Dan yang, apa sih namanya, munculnya metodologi-metodologi baru ya gara-gara ada, object oriented ini ya, termasuk munculnya rapid application development dan agile gitu ya. Dulu ketika masih dipisah antara proses dan data itu, implementasinya menggunakan ini. Sekarang udah object oriented ya, kita gunakan metodologi yang, rapid application sama agile gitu ya. Ini saya mengingatkan aja bahwa analisis perancangan sistem berbasis objek ini didorong oleh use case teman-teman ya. Jadi yang mendasari pertama kali adalah use case diagram ya, yang secara garis besar ini menunjukkan feature dari aplikasi yang akan kita buat gitu ya. Kemudian, eh, apa namanya, dari masing-masing model ya, yang pada saat kita melakukan analisis itu dibagi ke dalam 3 ya teman-teman ya. Model-model yang kita buat yaitu fungsional, struktural, dan perilaku. Kita ada di sini ya. Kalau kita lihat itu, pengembangannya dari sisi fungsionalnya dulu. Dan kalau kalian lihat di sini ada tanda panah yang saling mempengaruhi. Ini maksudnya kalian melakukan perubahan pada satu view ya, atau pada satu diagram atau pada satu model, itu akan mempengaruhi model-model yang lain. Kalian lakukan perubahan di model perilakunya, nanti model struktural dan model fungsionalnya akan berubah ya. Walaupun di awal kita melakukan pemodelan fungsional ya, jadi di sini pemodelan fungsional, mungkin di sini udah 80% gitu ya, dibuat. Nanti kalian bisa membuat model perilaku dan model struktural. Ketika ada refinement di sini, mungkin di sini udah terbuat sekitar 20% ya. Ketika ini dibuat 80% gitu ya, sini akan naik menjadi 90% ya, karena ada refinement ya, ada penyempurnaan-penyempurnaan. Jadi semakin kalian masuk ke model yang lain, nanti akan, menjadi ya basis untuk melakukan penyempurnaan-penyempurnaan pada model lain. Makanya tadi nih, iteratif dan incremental ini menjadi tulang punggung dari model pengembangan, software saat ini. Begitu ya teman-teman ya. Oke, lah model fungsional teman-teman ya, ini murni diturunkan ya itu dari dokumen permintaan sistem, rencana kerja, studi analisis, dan definisi keperluan gitu ya. Yang kalau sudah kita bikin, lebih terstruktur, itu bentuknya menjadi yang tertuang di tadi, yang di bagian kelima. Ya, bagian kelima ini. Tertuang kepada 2 ini ya, keperluan non fungsional yang bentuknya seperti ini, dan keperluan fungsional yang bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jadi ini semua teman-teman ya, permintaan sistem, ini semuanya nih ya, definisi keperluan. Ini akan disaring ya, dipresentasikan menjadi lebih terstruktur ke dalam dua seperti ini aja gitu ya. Ini dan ini. Oke. Yang mana 2 ini nanti akan menjadi dasar ketika kita membuat model-model fungsional. Ya makanya turunkan langsung gitu ya. Yang perlu kalian ketahui teman-teman ya, model fungsional ini bersifat logical ya, tidak terpengaruh oleh hal-hal teknis gitu ya, tidak tidak apa ya, belum ngomong lah ibaratnya ya, menggunakan DBMS-nya misalnya Postgres, kita menggunakan framework Next.js gitu kan. Kita misalnya untuk data analisis menggunakan Python itu tidak ya, jangan ngomongin itu. Kalau udah ngomongin itu, nanti kita akan stuck ke satu teknologi yang akan menutupi, kemungkinan alternatif teknologi, atau nanti stakeholder kita itu terlalu overwhelm ya. Jadi terlalu overwhelm itu terlalu
penuh gitu ya, sehingga akhirnya mereka tidak fokus pada apa yang mereka inginkan gitu ya, keperluan apa atau feature apa yang ingin mereka, eee, perlukan gitu ya. Jadi tidak ngomongin teknis gitu ya. Jadi sudah saya bahas model fungsional terdiri atas 2 diagram dan 1 dokumen. Ada diagram use case, diagram aktivitas, dan deskripsi use case gitu ya. Nah, use case itu bentuknya seperti ini teman-teman ya, kira-kira gitu ya. Ya memang seperti itu sih, bukan kira-kira. Nah, cuma nanti prosesnya seperti apa nanti akan kita bahas ya. Jadi membuat use case itu basisnya keperluan sistem ya. Yang ini teman-teman ya. Yang ini nih, ini keperluan sistem nih. Ya, keperluan sistem dari fungsionalnya, secara fungsional ya. Ya sebenarnya ini juga sih, ini juga ya. Cuma nanti yang akan sangat mempengaruhi bentuk use case kita adalah bentuk dari fungsionalnya. Karena apa? Satu use case itu benar-benar mendeskripsikan satu fungsi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, use case kan bagiannya berinteraksi dengan lingkungannya. Ini satu fungsi ya. Makanya sini ada, oh saya salah bikinnya ya. Ini saya nggak boleh begini nih. Oh ini frame-nya nanti use case-nya ini. Benar sih seperti ini, cuma nanti kita kasih kotak di sini. Ini send to back ya. Oke. Nanti seperti ini. Nah, ya ini menunjukkan sistem kita gitu kan. Ini yang berinteraksi dengan sistem kita. Oke. Meliputi diagram dan deskripsi yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna dan respon yang diberikan oleh sistem, alias proses bisnisnya teman-teman ya, dari masing-masing feature ini atau dari masing-masing fungsi, namun juga fungsional gitu ya. Dari diagram use case dibuatlah diagram aktivitas untuk masing-masing use case. Jadi satu use case ini teman-teman ya, ini memiliki diagram aktivitasnya, bentuknya seperti ini gitu ya. Lah, diagram aktivitas ini tujuannya adalah untuk memodelkan proses bisnis. Jadi proses bisnis yang dalam bentuk tekstual itu biasanya ya, nanti kalian gambarkan untuk memudahkan kalian dalam berkomunikasi dan lebih mendalami proses bisnisnya. Nah, proses bisnis ini adalah standar operation procedure ya, dari bagaimana sebuah bisnis beroperasi. Gitu. Ya, digunakan untuk mengilustrasikan pergerakan objek ya, dalam hal ini datanya gitu ya. Jadi kan kemarin kita pelajari ya di pemrograman berorientasi objek, bahwa objek ini adalah satu apa ya, satu kapsul gitu ya, yang isinya itu adalah data dan perilakunya. Data dan perilaku dari objek tersebut gitu ya. Kapsul itu semacam apa ya, satu kesatuan gitu ya antara data dengan metode ya atau perilaku tadi. Makanya namanya encapsulation ya atau pengkapsulan gitu ya. Jadi kan kita tidak tahu tuh kalau kalian makan kapsul gitu kan, isinya obat apa kan kalian tidak peduli. Yang penting kalau kalian minum ini nanti sakit kepalanya berhenti gitu kan. Demikian juga dengan objek teman-teman ya. Jadi kita nanti akan namanya ya information hiding, kemarin kita belajar di pemrograman berorientasi objek. Sehingga kita bisa hanya tahu interface-nya saja. Oh, untuk mengakses objek ini itu caranya seperti ini. Nanti untuk menjalankan perilaku ini ya hasilnya akan seperti ini. Hasil dari status objeknya ya, perubahan satu status ya, satu kondisi dari kondisi satu ke kondisi berikutnya ya. Itu dengan melakukan perilaku-perilaku gitu ya. Misalnya ini analoginya nih, misalnya ada objek manusia gitu ya. Misalnya manusia itu kan ada atribut namanya Yusuf gitu ya. Alamatnya di sini, usianya di sini. Nanti mungkin ada perilaku mengganti pakaian. Nah, nanti ketika misalnya Pak Yusuf ini mengganti pakaian, maka atribut misalnya ada atribut warna pakaian yang sedang dipakai ya yang tadinya merah hitam seperti ini gitu ya. Itu menjadi biru gitu kan atau menjadi apa. Gitu ya, teman-teman ya.
Oke, jadi nanti akan saling berkaitan. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Ada yang nyebut juga teman-teman, jadi kalian jangan kaget ya. Kalau ada yang di luar sana, eee, kalian ketemu analis lain ya, menyebut namanya logical model gitu kan. Ini sebenarnya yang dimaksud ya adalah model fungsional ya. Oke. Juga kadang ada yang nyebut problem domain model ya. Jadi nanti ada model fungsional, ada logical model, ada problem domain model. Itu ya satu satu model yang sama, yaitu dia terdiri atas use case diagram, diagram aktivitas dan dokumen use case-nya ya. Dokumen deskripsi use case ya. Sehingga teman-teman ya, dengan mengesampingkan hal-hal teknis teman-teman ya, ini analis ya, ini akan fokus pada bagaimana bisnis seharusnya berjalan tanpa dipusingkan dengan detail implementasinya. Demikian juga ketika kalian nanti ngobrol sama apa namanya, stakeholder ya, itu tidak fokus ke implementasi gitu ya. Walaupun nanti mungkin muncul ya pertanyaan-pertanyaan, "Ini sih nanti kayak apa?" Ya kalian jawab secukupnya ya, jangan sampai detail. Misalnya, "Oh ini nanti kita akan menggunakan DBMS, apa, kombinasi antara Postgre sebagai relasional modelnya dengan, Redis ya untuk, dokumen modelnya," gitu ya. Jangan seperti itu, nanti wah, ya hanya sebagai hintin aja ya, jangan jangan terlalu detail ketika kalian ditanya hal teknis. Ya, jadi kalian harus pintar ya sekarang, ya kalau misalnya membuat sistem, jangan sampai terprovokasi. Takutnya nanti kalau terprovokasi juga fokus kalian akan hilang, ya nanti yang akan kalian setujui atau kalian bikin itu malah bukan yang pada awalnya mau dikembangkan ya. Scope creep ya atau lingkup yang tiba-tiba berubah tanpa kita sadari itu harus kita hindari. Gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke use case diagram teman-teman ya. Jadi use case ini teman-teman ya, ini merupakan pendorong utama pada analisis dan perancangan atau desain sistem informasi berbasis objek gitu ya. Sehingga kita menggunakan teknik-teknik yang ada di UML teman-teman ya, yang di UML itu sini nih. Ada UML 2,5 sama 2. Tapi gini aja lah, saya lebih nyaman pakai UML yang biasa ya, karena UML sekarang teman-teman memang udah nyampe ke 2,5 ya. Ada banyak tambahan-tambahan, cuma ini enggak saatnya lah, belum ya. Nanti kalian, berkembang aja sendiri, dan ini bukan benar-benar pondasi ya, nanti kita yang akan kita pelajari kan pondasinya dulu, sebelum ke, apa, yang lain ya. Silakan yang lainnya ini sudah saya warning ya, yang akan kita pelajari itu banyak dan ini tidak mungkin diajarkan di jenjang S1 ya. Silakan kalian nanti ketika di dunia kerja bisa langsung menyesuaikan diri karena sudah diberikan pondasi, bisa mengembangkan diri, melalui mungkin pelatihan-pelatihan tertentu gitu kan, untuk lebih memahami misalnya di analisis dan desain berbasis objek ini dengan menggunakan UML 2.5 ini. Gitu ya teman-teman ya. Banyak selain kalau kalian curiosity-nya ada ya bolehlah di-expand ya dengan membaca buku-buku yang lain. Atau kalau misalnya kalian nilailah nanti bekerja menggunakan metodologi yang sama gitu ya, kalian tinggal update aja vocabulary kalian gitu ya. Misalnya, oh ketika diajar Pak Yusuf kok tidak ada ini, lah biasanya itu yang ringan-ringan sih, yang merupakan bentuk penjambaran saja, bentuk penjabaran ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Pada dasarnya use case ini merupakan ikhtisar tingkat tinggi ya. Jadi gambaran high level gitu ya. High level itu bird view ya. Jadi bird view itu ngelihat itu hampir keseluruhan ya. Jadi misalnya kalau kalian ada istilah bird view ya terbang, kemudian melihat satu kondisi secara keseluruhan. Sehingga apa? Detail-detailnya hilang, tetapi kalian tahu posisinya gitu ya.
tahu deskripsi tingkat tingginya. Lah use case ini teman-teman ya, itu dapat mendokumentasikan sistem saat ini atau sistem baru yang akan dibangun. Jadi nanti teman-teman ya, ini sering banget ya saya alami ketika mengembangkan sistem itu SIS-nya tidak ada. Maka kalian harus buat juga SIS-nya. Jadi kalian nanti melakukan pengamatan, analisis dan akan kalian lihat sistem saat ini. Kalau tidak ada use case-nya silakan dibuat dulu. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Saya ada nggak tahu nih hidungnya kok gatel ya, saya mau cuci muka dulu. Oke, jadi gini teman-teman ya, untuk membuat atau mendokumentasikan sistem saat ini itu tidak harus keseluruhan secara detail ya. Jadi untuk membantu kalian memahami sistem saat ini seperti apa, ya silakan kalian juga bisa membuat use case-nya dan ya model fungsionalnya juga gitu ya. Dan itu tidak perlu sangat detail, tidak perlu ya. Ini khusus untuk model fungsional saja teman-teman ya. Kalau di model struktural dan model perilaku itu biasanya kita tidak membuat sistem saat ininya. Karena sudah cukup ya kita mendapatkan jadi fokus kita di diagram struktural dan perilaku itu hanya untuk di tubinya. Di sini saja ya. Oke. Atau begini mungkin ya, ada kasus kalau saya sih bayangannya teman-teman ya. Hmm, mungkin nanti gini, kalau kalian misalnya bekerja di sebuah perusahaan yang IT-nya itu sudah keren gitu ya, udah bagus, tapi dokumentasinya itu belum bagus, itu mungkin ya, itu kalian juga akan mendapatkan taks atau tugas untuk membuat sistem saat ini menggunakan diagram-diagram ini tadi itu ya. Itu nggak apa-apa juga ya, nanti kalian bisa menggunakan teknik juga yang ada di sini untuk menganalisis atau mendokumentasikan sistem saat ini. Karena ada kebutuhan teman-teman ya, kita memiliki dokumen-dokumen ini dalam rangka untuk pengembangan sistem lebih lanjut teman-teman ya. Misalnya nih kita punya punya SIM baru gitu ya di kampus kita. Tapi kok nggak ada dokumentasi sistem yang baik. Maka kalian mungkin masuk nanti ya sebagai staf Puksi untuk membuat dokumentasi ini. Sehingga nanti di Puksi untuk melangkah pada step berikutnya ya, dia sudah memiliki dokumentasi yang lebih komprehensif gitu ya. Ya, ini gambarannya ya. Dan use case ini itu akan sangat menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna. Gitu. Jadi aktivitasnya apa, step by step-nya apa gitu kan, yang dilakukan oleh pengguna pada saat
nanti sistemnya akan kita buat ya, atau sistem saat ini juga nggak apa-apa sih ya. Kemudian ya, use case ini akan mendeskripsikan fungsi-fungsi yang sangat dasar dari sistem. Apa yang pengguna dapat lakukan melalui sistem tersebut dan bagaimana sistem respon aktivitas pengguna. Ya, makanya kalau kita lihat nih, ya nanti yang menjadi studi kasus di kuliah kita, teman-teman ya, yang sebagai contoh saya kuliah gitu ya, itu ada appointment system teman-teman ya. Jadi ini saya ingatkan bahwa nanti kita akan membuat sebuah appointment system atau sistem penjadwalan pertemuan gitu ya antara atau rawat jalan ya. Sistem penjadwalan rawat jalan antara pasien dengan dokter gitu ya. Yang mana nanti pasien ya itu melalui sistem itu bisa melakukan penjadwalan pertemuan ya. Nah, misalnya saya ingin ketemu dokter A pada hari ini jam ini gitu kan. Tentunya karena setiap dokter itu tidak setiap hari ada di klinik tersebut, maka di sini ada penjadwalan di sini ya. Yang melakukan penjadwalan siapa itu manajemen, gitu kan. Misalnya menentukan dokter A itu hanya ada di hari Senin. Misalnya dokter A itu praktek hari Senin, Rebo, Sabtu misalnya. Dokter B Senin, Selasa, Jumat gitu ya. Itu yang menentukan adalah manajemen. Kemudian setelah diplot ya teman-teman ya, itu nanti dokter menggunakan sistem itu untuk memberitahu, oh saya diplot hari itu bisa, gitu ya. Jadi dia available, jadi untuk mencatat eh, dia bisa datang apa tidak, gitu kan. Gitu. Kalaupun tidak, nanti kan ada alasannya apa. Atau boleh nanti minta diganti jadwalnya. Nanti ini dijembatani oleh sistem ya. Jadi nanti antara manajemen dengan dokter itu by sistem juga gitu ya. Sehingga satu orang manajemen ya, karena sudah ada sistemnya sistemnya yang bagus gitu ya, yang mengakomodasi bisa memanage ratusan dokter dan ribuan pasien gitu ya. Bayangkan kalau tanpa sistem teman-teman ya, bagaimana satu orang manajemen itu akan memanage 100 dokter dengan ribuan pasien. Paham ya teman-teman ya? Jadi di diagram use case itu pertama ada feature gitu ya. Fungsinya apa? Yang digambarkan oleh use case ada aktor. Aktor itu penggunanya teman-teman ya. Jadi ini pengguna. Jadi ada dua macam, fungsi dasar dan pengguna. Ini saya tambahkan aja biar ada. Waduh, ngeheng lagi nih. Nggak apa-apa ya? Oh enggak. Nggak tahu nih sistem saya jadi mungkin karena suhunya kali ya. Aktor. Ya aktor kayak aktor ya. Aktor ya aktor gitu ya. Pengguna atau aktor. Gini aja. Hmm. Jadi nanti penggunanya itu bisa sistem lain atau manusia tontonnya. Use case merupakan rancang bangun pada aktivitas perancangan secara berkesinambungan. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kalian bisa menambahkan fungsionalitas atau mengurangi fungsionalitas, menggabungkan fungsionalitas. Itu dilihat melalui use case ini. Gitu ya. Karena sifat use case yang sederhana ya dan tidak bergantung pada hal teknis, diagram ini sering digunakan untuk memberi rangsangan ya atau mendorong pengguna untuk memberi eh, apa sih? Bukan tambahan keperluan tapi informasi ya. Jadi bukan keperluannya yang semakin banyak ya, tetapi informasinya ya. Bahkan dia bisa menggabungkan atau mengurangkan gitu ya.
memberi tambahan. Jadi di sini lebih cocok memberi tambahan informasi, keperluan yang bersifat high level gitu ya. Jadi informasi keperluan yang bersifat high level. Informasi keperluan sistem ya. Oke. Kemudian ini yang sangat penting teman-teman ya, ini saya tebalkan, saya merahkan adalah mendeskripsikan satu dan hanya satu buah fungsi di dalam sistem. Gitu ya namanya. Contohnya ini ya. Jadi tidak, misalnya kamu bikin pasien mengatur appointment dan ya dadanya ya, dan melakukan pembayaran. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Jadi dari satu. Kalau misalnya kayak tadi ada mengatur pertemuan rawat jalan misalnya dan pembayaran, maka dipisah gitu ya. Mengatur apa namanya jadwal rawat jalannya itu satu use case, membayar obatnya juga satu use case gitu ya. Atau pokoknya membayar lah baik perawatan atau obat. Itu satu use case juga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi satu dan hanya satu buah fungsi di dalam sistem. Oke, ini sintaks diagram use case. Pertama itu ada aktor teman-teman ya. Ini adalah orang atau sistem lain ya yang berinteraksi dengan use case-nya. Jadi kalau aktor itu bentuknya apa namanya sebagai satu apa namanya stickman ya. Jadi bentuknya orang atau sistem lain itu kalau misalnya kotak seperti ini ya berarti dia sistem lain. Jadi bukan pengguna manusia. Gitu ya. Misalnya kalian sistemnya terhubung dengan payment gateway ya. Payment gateway-nya itu menjadi aktor atau role saja. Kemudian use case teman-teman ya, itu bentuknya oval seperti ini. Ini adalah atau merepresentasikan fungsionalitas sistem ya secara umum. Dia bisa extend dan bisa include use case lain ya. Nanti ini akan kita bahas. Kemudian diletakkan di dalam sistem boundary. Sistem boundary itu yang ini teman-teman ya. Ini namanya sistem boundary ya. Jadi ini harus diletakkan di sini untuk menunjukkan bahwa use case tersebut itu dimiliki oleh sistem ya. Kalau yang ini sistem lain gitu ya. Ini harus saya tulis aktor di atasnya ya. Ini menunjukkan bahwa dia adalah aktor berupa sistem lain gitu. Kalau ini aktor berupa manusia gitu ya. Oke, ini subjek boundary ya. Ini udah. Ini saya kasih boundary-nya. Jadi ini sistem batasan sistem ya, batasan sistem. Cuma ini posisinya di atas teman-teman teksnya ya. Jadi ini teksnya dipindah ke atas. Nah, di sini. Ini biasanya dikasih nama dengan nama sistemnya ya. Nama sistem. Oke, semacam itu. Oke, kemudian ada hubungan asosiasi ya di antara use case dengan aktor gitu ya. Jadi hubungan antar use case dengan aktornya ya teman-teman ya, yang use case dengan aktor ini, aktor ini dengan use case ini berupa garis saja ya. Bisa ditambahkan kardinalitas sih, tapi sebenarnya nggak perlu ya. Cukup garis aja seperti ini ya. Jadi tidak ada nanti kali ini teman-teman ya. Kayak gini itu tidak ada. Jadi kalau kalian buat seperti ini, misalnya ini diganti lurus ya. Ini nanti saya salahkan gitu ya. Ini salah, itu tidak boleh. Tidak boleh ada seperti ini. Oke, kemudian
include relationship. Nah, satu-satunya hubungan di antara use case itu ada include sama extend, teman-teman ya. Kalau include ini wajib atau ya wajib dieksekusi ya. Kalau extend itu bersifat pilihan. Jadi yang ini sama ini. Jadi nanti kalau ada hubungan antara use case ya, kalau enggak, misalnya seperti ini. Ini harus putus-putus teman-teman ya, putus-putus. Kalau extend ini yang benar nih. Mana ya? Ini nih. Ya, kalau ini include teman-teman ya. Ini extend atau include ya? Bisa ya. Misalnya gini ya, ini extend atau include. Nanti ada tulisan di sininya. Dia extend apa include. Kalau extend itu dia menunjuk ke apa namanya? Kan nanti ya ada istilahnya. Biar kita tidak terlalu panjang dulu, tidak terlalu detail di situ. Kemudian ada generalization relationship. Nah, ini hubungan antar aktor juga bisa, hubungan antar use case juga bisa ya. Jadi misalnya nih kalian membuat aktor lagi, ya ternyata dia generalisasi dari ini. Ya misalnya ada 2 aktor. Oke ya, ini generalis berarti pakainya yang segitiga tengahnya bolong. Mana ya? Nah ini nih. Nah ini juga. Segitiga tengahnya bolong. Itu juga nggak apa-apa, bisa. Oke, tinggal ya digabungin aja, disesuaikan ininya. Gitu ya, teman-teman ya. Nggak kelihatan. Nanti gampang lah kita praktekkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi antara apa namanya aktor dengan use case menggunakan association relationship seperti ini. Kemudian antara use case ini menggunakan include dan extend. Ya, antara use case juga bisa generalization. Ya, antara aktor juga bisa generalization. Ya, jadi ini tidak bisa antara aktor dan use case ya. Kalau ini tidak bisa antara aktor dan use case gitu ya. Dan ini harus antara aktor dan use case. Tidak bisa untuk aktor dan aktor atau use case dan use case. Seperti itu. Lah ini langkah dalam mengidentifikasikan use case utama. Yang pertama adalah review definisi keperluan. Jadi di sini teman-teman ya, itu kalian review. Yang ini nih. Nah, ya jadi ini nomor 5 ini kan ada definisi keperluan ya. Keperluan itu direview ya, terutama yang fungsional ini kalian review. Kemudian identifikasi batasannya ya, subjeknya itu berupa kotak gitu ya. Jadi batasan itu yang ini, yang ini. Mana? Oke. Kemudian untuk menandakan yang secara jelas bagian diagram yang berada di dalam atau internal maupun di luar. Jadi ini yang di dalam teman-teman ya, itu masuk ke dalam. Ini yang kita program ya. Kalau ini kan tidak kita program, masih kita memprogram. Dan kita juga tidak memprogram ini, tidak memprogram sistem yang orang lain buat biasanya. Gitu ya. Mana lagi? Kemudian batasan subjek bisa digunakan untuk memisahkan sebuah sistem perangkat lunak dari lingkungannya, ya, sebuah subsistem dari subsistem lain di dalam sebuah perangkat lunak atau sebuah proses individual di dalam sebuah perangkat lunak. Jadi nanti kalau sistem kalian besar teman-teman ya, ini juga kita bisa bikin beberapa, ya, nggak cuma satu. Gitu ya teman-teman ya, beberapa bagian. Biasanya satu modul sih. Ya, hati-hati dalam menentukan lingkup sebuah sistem informasi ya. Tidak boleh terlalu besar, juga tidak boleh terlalu kecil. Ya, satu modul lah biasanya gitu. Nanti kalau terlalu besar ya dibagi menjadi beberapa modul. Dan kalau terlalu banyak modul mungkin ada beberapa modul yang perlu digabungkan.
Kemudian kita identifikasi aktor utamanya itu siapa, tujuan mereka apa, gitu kan. Terus yang perlu kalian ketahui, penentuan aktor ini ditekankan pada peran ya, ini yang nomor 3 nih ya. Jadi bukan pengguna sistem, jadi bukan Pak Yusuf, bukan Mbak Yuli ya, bukan Mas Niko, itu bukan, tetapi perannya. Saya sebagai dosen ya, jadi aktornya itu dosen. Kemudian Mbak Yuli sebagai mahasiswa, itu aktornya mahasiswa. Kemudian Mas Niko sebagai staf, dia aktornya staf. Jadi di Simbari itu ada 3 ya minimal. Saya sebagai dosen, Mas Niko sebagai staf, dan Mbak Yuli sebagai mahasiswa. Jadi aktornya itu staf, mahasiswa, dan dosen. Ya, jadi bukan orangnya, tetapi perannya. Oke. Langkah 2 dan 3 saling terjalin ketika aktor-aktor dan tujuannya teridentifikasi, badan sistem bisa berubah. Oke ya. Jadi aktor, kemudian siapa saja penggunanya gitu kan, teridentifikasi, maka sistem bisa berubah. Gitu ya, batasan sistemnya. Kemudian kita lakukan identifikasi proses bisnis dan use case utama ya. Identifikasi hanya use case utama ya, jangan terlalu detail. Fokus pada satu use case sehingga proses bisnis kunci dilupakan ya. Tanya pada aktor untuk mendeskripsikan tanggung jawab mereka. Tahap ini sangat penting untuk menjelaskan jargon, singkatan, istilah sehingga tim pengembang dan pihak-pihak di luar kelompok pengguna memahami use case gitu ya. Jadi ini untuk membangun vocabulary, terutama kalau misalnya kalian juga masih baru di bidang atau proses bisnis tersebut. Kemudian langkah terakhirnya adalah mereview teman-teman ya. Kemudian pisahkan use case yang terlalu kompleks dan gabungkan use case yang memiliki tujuan sama. Tipsnya ya teman-teman ya, itu dalam satu batasan sistem itu usahakan 3-9 buah use case. Ya, jika ditemukan 8 buah ya atau lebih, menandakan bahwa use case terlalu detail atau batasannya terlalu besar. Jika ternyata setelah direview dengan seksama tetap terdapat use case lebih dari 9, maka kelompokkan use case ke dalam paket-paket, yaitu kelompok use case secara logika ya, agar diagram use case mudah dibaca. Oke, saya rasa cukup sampai sekarang teman-teman ya, karena kalian ada mata kuliah lain. Oke, itu tadi strateginya ya, nanti langkahnya juga ada ya. Sorry, ya ini tadi langkah mengidentifikasikan, nanti berikutnya adalah langkah membuat. Dan pekan depan saya praktekkan ya, bagaimana cara membuat menggunakan langkah-langkah ini. Oke, saya rasa itu aja teman-teman ya. Mari kita akhiri perkuliahan ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanya di discussion board ya yang sudah saya sediakan melalui WA group. Apa aja silakan ditanya. Kemudian jangan lupa lengkapi proposal sistemnya. Oke. Oke, kalau gitu mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Wa naqallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.